dipakai pada waktu yang salah dan pada orang yang salah. Tapi nafsu seks sendiri itu suci. Nafsu seks itu sendiri bukan dosa. Nah, pertanyaannya adalah, kalau itu bukan dosa, berarti itu bagian dari kemanusiaan kita. Maka apabila Yesus menjadi sungguh-sungguh manusia, apakah dia punya hasrat seks? Menurut saya jelas punya. Memiliki itu bukan sesuatu yang aneh, dan kita tidak perlu merasa risih atau merasa bahwa sedang merendahkan Tuhan kita pada saat kita mengatakan bahwa Yesus punya nafsu seks. Nafsu seksnya punya, tapi apakah dia mempergunakannya secara sembarangan, dikuasai oleh itu, atau diarahkan hidupnya oleh itu? Ya tentu saja tidak, karena Yesus datang ke dalam dunia ini dengan sebuah misi yang jauh lebih besar, yakni misi penyelamatan dan penebusan manusia berdosa. Dengan kebenaran Allah yang benar, bukan Allah palsu. 1 Tawarin 16 ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Yang menjadikan langit ini adalah bukan Allah SWT, bukan Allah yang dikenal di kencingin otak, bukan. Tuhan tidak perlu belusukan ke bumi. Tuhannya Oten Tai Pudin kok belusukan ke bumi. Ini ayatnya 2 Tawarik 6 nomor 18. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Berarti Tuhan tidak perlu belusukan ke bumi. Allah tidak perlu belusukan ke bumi. Ini ayatnya. Quran surat Yasin 82. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Berarti Allah tidak perlu belusukan ke bumi. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Nauzubillah. Ngeri. Abu Ali, seorang muslim, menyatakan bahwa 100% hakikat manusia itu berarti semua yang ada dan menjadi ciri manusia, baik itu lapar, haus, capek, takut, dan lain-lain, termasuk hasrat seks itu, harusnya ada juga pada diri Yesus Kristus jika dia benar-benar 100% manusia. Menurut pandangan Pak Esra, apakah benar demikian? Sebab ada juga sebagian apologet Kristen yang berasumsi bahwa Yesus Kristus itu aseksual atau tidak memiliki ketertarikan seksual. Mohon penjelasannya, terima kasih. Alkitab berbicara bahwa Yesus itu menjadi manusia sama seperti kita. Sehingga apa yang dialami oleh kita itu jugalah yang dia alami. Kalau Yesus lapar, kalau kita lapar, Yesus juga bisa lapar karena dia manusia. Kita haus, dia haus. Kita capek, dia capek. Ya, kita tidur, dia juga tidur. Itu semua menunjukkan bahwa Yesus memang manusia sejati, manusia sungguh-sungguh. Dia bukan setengah manusia, setengah Allah. Kita percaya Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Allah sejati, manusia sejati. Ya, tapi sebagai manusia dia betul-betul adalah manusia. Perbedaan dia dengan kita hanyalah pada masalah dosa, di mana dia suci, tidak berbuat dosa sama sekali, satu dosa pun tidak. Karena itu semua gejala yang dialami oleh manusia, apabila itu tidak mempunyai kaitan dengan dosa, maka itu dialami oleh Kristus. Maka pertanyaan saudara adalah, apakah Yesus mempunyai hasrat seks? Pertanyaan kita adalah bahwa apakah hasrat seks itu adalah bagian dari kemanusiaan? Dan apakah itu dosa?
hasrat seks itu adalah anugerah Tuhan bagi manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan hasrat seks, dengan nafsu seks. Ingat, di dalam bahasa Ibrani yang tanpa huruf mati, antara nafas dengan nafsu itu ada hubungan. Maksudnya adalah sepanjang orang punya nafas, dia punya nafsu. Nafasnya hilang, nafsunya hilang. Nafsu makan, nafsu seks, nafsu marah, dan sebagainya, itu adalah kudus. Nah, baru menjadi dosa apabila hidup kita dikuasai oleh nafsu, dan kita lebih tunduk kepada hawa nafsu ketimbang kepada Tuhan. Nafsu seks itu sebenarnya adalah sesuatu yang juga suci. Itu baru salah apabila dipakai pada waktu yang salah dan pada orang yang salah. Tapi nafsu seks sendiri itu suci. Nafsu seks itu sendiri bukan dosa. Nah, pertanyaannya adalah, kalau itu bukan dosa, berarti itu bagian dari kemanusiaan kita. Maka apabila Yesus menjadi sungguh-sungguh manusia, apakah dia punya hasrat seks? Menurut saya jelas punya. Memiliki itu bukan sesuatu yang aneh, dan kita tidak perlu merasa risih atau merasa bahwa sedang merendahkan Tuhan kita pada saat kita mengatakan bahwa Yesus punya nafsu seks. Nafsu seksnya punya, tapi apakah dia mempergunakannya secara sembarangan, dikuasai oleh itu, atau diarahkan hidupnya oleh itu? Ya tentu saja tidak, karena Yesus datang ke dalam dunia ini dengan sebuah misi yang jauh lebih besar, yakni misi penyelamatan dan penebusan manusia berdosa. Saya Pendeta Henry Tandianta mau menjawab pertanyaan saudara-saudaraku umat muslim ya. Tentu kita bingkainya Indonesia Pancasila. Saya judulnya titik Yesus hanya aksesoris. Sebenarnya saya sudah sering menjelaskan tentang hal ini ya, dengan bahasa yang alkitabiah. Titik Yesus itu hanya aksesoris. Maksudnya fungsinya hanya untuk sekresi, untuk saluran pembuangan air pipis ya toh, plus untuk disunat. Di dalam Lukas 2 ayat 21 itu Yesus disunat pada hari ke-8. Udah fungsinya untuk itu. Ya, lalu saya akan jelaskan ini pakai bahasa yang levelnya bisa kamu pahami para mu'alaf. Ya, satu, titik Yesus cuman aksesoris, hanya untuk sunat, sama untuk saluran pengeluaran pipis. Kedua, titik Yesus nggak bisa berdiri, udah gitu. Ya, kenapa begitu? Karena rohnya dari Roh Kudus. Di dalam Matius 1 ayat 20. Lalu Roh Kudus ini tentu saja beda dengan roh manusia. Kejadian 1 ayat 27 yang diberi sifat atau diberi perintah beranak cucu. Kejadian 1 ayat 28. Jadi Roh Kudus tidak punya perintah beranak cucu. Kejadian 1 ayat 28. Kalau roh manusia ya punya perintah beranak cucu. Titik Yesus nggak bisa berdiri, beda dengan punyamu. Apakah Yesus mempunyai hasrat seks? Syirik akbar yaitu Tuhan bertempat di atas arsy dan tauhid terbagi 3. Nah, itu syirik akbar. Bid'ah dolalah. Tauhid terbagi 3. Syirik Tuhan bertempat di atas arsy seperti makhluk, berarti syirik akbar. Tauhid terbagi 3, berarti bid'ah dolalah, tidak diajarkan di Al-Quran, baik pun hadis atau orang-orang terdahulu. Nah, itu syirik akbar, bid'ah dolalah. Wahabi betul, dia aliran sesat. Kita harus yakin Wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan. Kita harus yakin Wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan.